Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Valencia GP part pertama. Early warning ini bakal panjang karena kita membahas Ducati di bagian ketiga. Karena Ducati termasuk dalam 3 pabrikan terbapuk, jadi ya kita mau bahas Ducatinya juga kak. Kan lu tahu Ducati punya 6 rider, jadinya ya panjang, belum lagi bahas Pecco-nya, belum bahas Marc Marquez-nya. Nah lo, ditambah lagi Yamaha sama Honda itu punya test rider, yang mana test ridernya Honda itu ya punya kasus lagi dengan Morbidelli, jadi makin panjang Wak. Jadi ya terserah kalian mau dicicil kah, mau di apakah, terserah. Tetapi part 2 sudah pasti akan pending. Gua usahakan bisa diposting di akhir pekan karena gue kayaknya mau keluar kota di hari Jumat. Nanti kita lihat lah ya gimana-gimananya. Tetapi mungkin kita akan live podcast untuk member premium. Tapi ya kita lihat nanti. Kalau gue udah sampai di tempat tujuan dengan sudah clear semua urusan gue, ya kita podcast. Kalau enggak ya enggak. Soalnya itu namanya colongan. Kalau gue bisa nyolong ya nyolong. Kalau kagak ya kagak. Makanya dibilang podcast colongan. So kita bahaslah Valencia GP. Di Valencia kemarin MotoGP resmi meluncurkan MotoGP House, yang mana kalau biasanya kalian lihat di tim itu kan mereka punya hospitality itu untuk VIP yang menjadi undangan dalam tanda kutip atau tamu-tamu VIP-nya tim. Jadi ya Yamaha ada hospitality-nya, tim satelit juga ada hospitality-nya. Nah MotoGP-nya sendiri kagak ada hospitality-nya kak. Ya ada sih VIP Village, tetapi itu dianggap katanya kurang eksklusif karena itu cuman buat nonton doang. Jadi kalau kalian pernah ke Sepang atau ke Mandalika, VIP yang dimaksud oleh MotoGP itu adalah ya VIP room, lu bisa nonton balapan di situ, tetapi nggak ada hospitality-nya. Tetapi sama Liberty Media sekarang itu dibuat hospitality ala-alanya tim yang punya gedungnya sendiri, yang punya servisnya sendiri. Jadi dinamakan MotoGP House untuk menjamu tamu-tamu VIP-nya MotoGP, tamu VIP-nya Dorna. Bukan cuma tamu tim doang yang dapat hospitality kali ini, tetapi juga tamu khususnya Dorna. Jadi lu beli tiket VIP belum tentu lu bisa masuk ke MotoGP House karena itu khusus untuk VVIP, tamu khusus katanya sih seperti itu. Di Valencia ini juga para rider yang kemarin absen gara-gara cedera itu sudah mulai nongol semua. Jadi Vinales sama Martin yang selama ini cedera akhirnya memutuskan untuk nge-track meskipun ya ketika balapan gak finish. Mereka beberapa lap bertahan lalu balik lagi ke pedok, lebih kepada sekedar dalam tanda kutip latihan untuk memacu tubuhnya agar terbiasa dengan motor MotoGP karena mereka pengen sudah siap untuk Valencia Test. Yang anyway ketika gua recording ini Valencia Test lagi berjalan dan gak ada satupun rider yang di track. Gua udah nungguin 2 jam kok yang gak ada yang nongol. Lebih baik ya kita recording podcast aja. Nanti selesai gua recording podcast baru gua live update. Toprak juga kemarin ternyata nongol di pedoknya Yamaha, tetapi ya cuma buat ngegosipin M1 V4 bareng Nectaro. Sisa-sisanya nggak ada karena dia juga masih terikat kontrak sama BMW, nggak bisa terlalu sembarangan mah. Dia kontraknya masih berjalan sampai akhir tahun kak, jadi dia statusnya masih ambasadornya BMW sekarang, nggak bisa macem-macem. Selain itu para test rider nongol semua. Dani Pedrosa, Michel Pirro, Alex Espargaro, Augusto Fernandez, iya semua test rider nongol meskipun nggak semuanya nge-track kecuali Savadori sampai sekarang gua nggak lihat nongolnya di mana, tapi ya begitulah, gua nggak ngerti. Jadi kemarin juga yang nongol ada Max Biaggi, ada Jorge Lorenzo, para rider-rider yang legend-legend itu datang, kecuali Valentino Rossi of course. Marc Marquez juga nongol, dia ya menyapa para fansnya meskipun nggak bisa hure-hure selebrasi Jurdun, nggak bisa nge-track. Jadi demi para fansnya dia ikutanlah rider parade sama dengan Rueda yang cedera kemarin di Sepang karena dia sudah selesai operasi tangan. Dia menjadi dalam tanda kutip rider kehormatan untuk ikut di rider parade karena dia adalah jurdunya Moto3 yang nggak bisa juga hure-hure jurdun di home race dia karena dia cedera, sama seperti Marc Marquez nggak bisa hure-hure kunci jurdun karena dia cedera. Jadi yang hure-hure kemarin itu malah Moreira sama Marco Bez. Sebenarnya gue tahu Alex Marquez itu pengen hure-hure juga, bukan kunci jurdun ya, kunci P2 klasemen lah paling enggak, mewakili kakaknya yang hure-hure jurdun gitu kan. Tapi sayangnya karena dia nggak finish di podium jadinya ya nggak bisa perayaan juga. Nah itu. Jadi kita bahaslah soal ban.
Valencia adalah salah satu dari 6 seri di MotoGP yang punya tikungan kiri lebih banyak daripada tikungan kanan. Jadi, alokasinya persis sama dengan Australian GP. Dan itu yang gue bilang, ini naga-naganya kalau kayak gini, Pecco kayaknya dia punya hasil akan sama seperti Australian GP. Dan ya, meskipun ya sempat membaik sedikit di Q1, itu pun juga, ya itu nanti kita bahas di bagiannya Pecco. Lama kak. Tetapi alokasinya sama persis dengan Phillip Island. Jadi ban depan asimetris, sisi kiri lebih keras. Biasanya kan kalau ban standar itu simetris, karkas standar. Tetapi di Valencia ban depannya asimetris, sisi kiri lebih keras meskipun karkasnya standar. Sama dengan Phillip Island. Nah, sementara ban belakang ya sama juga dengan Phillip Island. Karkasnya standar tapi sisi kiri lebih keras. Demikian juga ban belakang wet itu asimetris, sisi kiri lebih keras, tetapi khusus untuk ban depan wet dia simetris, karkas standar. Sudah gue bilang ini kalau aneh-aneh bannya ya agak susah lah Pecco-nya, karena meskipun Marc Marquez itu mendominasi soal bannya nggak terlalu sensitif, tapi Pecco di atas Desmo GP 25-1 itu sangat sensitif dengan ban belakang. Meskipun ya menurut Gian Antonio ini lebih ke feel ban depan, tetapi yang menyebabkan menurut gue ya, yang menyebabkan feel di ban depan itu nggak bagus adalah karena ban belakangnya. Ban belakangnya nggak bisa terlalu dipercaya untuk ngerem sehingga ban depannya itu bebannya lebih banyak dan di saat yang sama nggak bisa kasih feel yang bagus. Tapi ya semoga gua salah lah ya. Tapi sudah terbukti ding. So, kita bahaslah Yamaha, pabrikan terbapuk yang masih dikonsesi. Kemarin, sebelum balapan MotoGP, Yamaha mengumumkan bahwa mereka resmi akan pindah ke mesin V4 untuk tahun depan. Jadi ada celotukan tuh dari para fans MotoGP bilang, ya Fabio Quartararo sudah kunci kopornya, siap-siap untuk hengkang. Agak menarik sih, tapi dia lebih banyak mengomentari soal perpindahan dari inline ke V4 oleh Yamaha daripada soal balapannya, karena balapannya ya DNF. Ketika Jack Miller itu bilang bahwa Yamaha melakukan ini karena Yamaha sudah melakukan segalanya untuk mengeluarkan yang terbaik dari M1 inline, tapi ternyata nggak bisa bersaing dengan para V4 di track. Jadi mereka memutuskan untuk pindah ke V4 meskipun tahu ini adalah perjudian. Nah, reaksinya Quartararo sedikit berbeda. Jadi dia bilang, saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, tetapi kami mengucapkan selamat tinggal kepada mesin inline V4 yang bukan yang terbaik. Jadi dia bilang di tes Valencia nanti, saya akan tetap punya satu motor dengan mesin inline sebagai pembanding dengan mesin V4. Karena Augusto Fernandez itu bilang bahwa tidak akan ada update dari mesin V4 sampai tes Valencia selesai. Jadi dia masih tetap akan pakai mesin yang sama, cuman katanya sasis baru. Jadi Augusto Fernandez kemarin itu balapan di Valencia itu pakai sasis baru, tetapi mesin V4-nya masih sama dengan yang di Sepang. Katanya sih seperti itu. Jadi ditanyalah Sriktaro soal balapannya. Jadi dia bilang, ya ketika start 4 tikungan pertama seperti mimpi buruk karena kopling saya bermasalah dan saya tidak bisa menonaktifkan ride height device. Entah berapa posisi yang saya korbankan, tetapi saya tidak punya kecepatan yang memadai. Jadi balapan ini sungguh tidak terlupakan. Jadi ditanya lah dia, oh berarti murni karena kopling, nggak ada masalah lain? Dia bilang, saya nggak tahu kenapa, nggak ada masalah. Saya cuma berusaha memacu motor lebih keras untuk memahami perilaku motor dengan ban bekas saya dan berusaha untuk memperkecil jarak dengan Enea Bastianini. Saya sebenarnya tidak melakukan hal yang aneh sampai crash. Saya cuma sekedar kehilangan kendali di saat-saat terakhir sebelum crash. Mengingat sulit untuk menyalip di sirkuit ini, jadi saya cuma berusaha untuk mengejar dan mendekat kepada Enea Bastianini. Tetapi alih-alih saya dekat sama Enea, saya malah dekat sama aspal. Jadi dia bilang, saya terjatuh saat masih tersisa 4 lap. Secara keseluruhan kondisinya tidak buruk, meskipun sulit bagi saya untuk menilai karena motor saya berubah-ubah perilakunya tergantung pada grip di track. Jadi ditanyalah harapannya untuk tes Valencia. Jadi dia bilang, harapan saya adalah saya punya motor yang memungkinkan saya setidaknya memiliki kecepatan yang sama dengan M1 saat ini, karena kalau tidak itu akan sulit bagi saya dan pabrikan. Dari sini tes Valencia hingga Malaysia itu tidak jauh, mengingat waktu antara tes Misano dengan balapan terakhir ini juga sama jedanya sekitar 3 bulan. Jadi menurut dia
Kalau M1 V4 ketika dia menguji di Misano ternyata nggak berbeda dengan ketika dia menguji di tes Valencia ini, dia sendiri nggak terlalu yakin bahwa M1 V4 yang akan diuji di Sepang nanti akan berbeda dengan M1 V4 yang akan diuji di Valencia kali ini. Jadi saya tidak tahu, tapi saya pikir tidak tepat untuk mengucapkan selamat tinggal pada mesin lama secara definitif, maksudnya secara resmi. Intinya adalah dia nggak mau pakai V4 dulu, inline aja dulu sampai emang udah fix itu V4 siap dipakai balapan. Jadi dia bilang, karena menurut saya penting untuk memahami perbedaannya. Saya tahu ini adalah rencana tim, dan dengan mesin ini bagian depan, ban depan itu merespon dengan sangat baik, yang mana kami kesulitan di sini. Tetapi biasanya kami bagus, dan bagaimanapun mempertahankan mesin dari tahun lalu adalah hal yang wajar. Perlu diingat bahwa ketika Anda kembali ke spesifikasi mesin inline, perlu diingat bahwa ketika saya kembali ke mesin spesifikasi inline di Misano, saya langsung setengah detik lebih cepat daripada ketika pakai V4. Jadi menurut saya strategi ini juga positif bagi para insinyur untuk membantu mereka memahami di mana harus meningkatkan performa. Jadi intinya adalah dia pengen tetap ada dua mesin di pedoknya Yamaha untuk tahun depan. Nah masalahnya adalah ya tim udah bilang nggak bisa, kita pakai V4. Nah itu udah gue bilang dia paling nggak mau sebenarnya pakai V4. Makanya ya benar juga ada celetukan di X itu bilang begitu Yamaha bikin ini pengumuman, Quartararo udah packing koper dia mau pergi dari Yamaha. Yang cukup menarik adalah komentarnya Lorenzo ketika tes Valencia barusan tadi pagi, karena nggak ada yang turun di track jadinya ya Jack Applegate berburu wawancara ke sana kemari dan dia wawancara ke Jorge Lorenzo. Jadi Lorenzo bilang kayak gini, ya saya mengerti frustasinya Quartararo, tetapi begini, Ducati sejauh ini adalah motor terbaik di track, dan karena mereka adalah motor terbaik di track, mereka punya bargaining point untuk gaji rider. Nah sementara dia itu mendapatkan uang, tetapi ya kompensasinya adalah kamu tidak mendapatkan motor terbaik di track. Kamu tidak bisa mendapatkan motor terbaik di track dengan gaji terbaik yang sama, karena itu nggak balance. Mungkin yang pernah dapat itu siapa? Ya Valentino Rossi. Marc Marquez sorry, ketika dia dapat gaji 25 juta, motornya dia ya kayak gitu. Sorry tuh say, ya makanya dia hengkang kak. Karena kalau nggak gitu ya nggak hengkang dia. Gajinya banyak tapi motornya segitu. 25 juta euro tapi motornya segitu. Yang pakai motor terbaik di track di saat yang sama dia adalah rider terbaik di track dengan gaji tertinggi ya Valentino Rossi. Dia adalah gaji tertinggi di track saat itu. Jadi menurutnya Jorge Lorenzo, saat ini kamu tidak bisa meminta motor terbaik di track ketika kamu mendapatkan gaji terbaik di track, money, uang terbaik di track. Di saat yang sama, Ducati adalah motor terbaik di track, dan karena mereka sadar mereka motor terbaik di track, rider itu akan rela melepaskan gaji tinggi hanya demi mengendarai Ducati. Jadi mereka punya bargaining point yang jelas tidak sesuai dengan gaji terbaik. Jadi kamu harus memilih, kamu mau dapat gaji terbaik tapi motor segitu, atau motor terbaik di track tapi gaji segitu. Itu namanya balance, katanya Jorge Lorenzo. Aduh, rider 12 juta kak. Yang intil gue dari zaman dia masih di Ducati, gue bilang dia adalah rider termihil sejagat raya gara-gara Ducati gaji dia 12 juta euro. Dan pada akhirnya ya dia dapat motor yang kayak gitu. Jadi dia bilang ya ini mengingatkan saya ketika saya di Ducati kemarin, ketika saya menjadi rider dengan gaji yang begitu tinggi tetapi ya motornya juga begitu. Itu yang namanya balancing, katanya Jorge Lorenzo. Lah kenapa kita ngomongin Lorenzo ya? Jadi ditanyalah Quartararo, menurut lo musim ini angkanya berapa? Dia bilang ya kalau dari 10 ya kayaknya cuma 5. Ya bisa dibilang saya lega, karena meskipun saya sudah memberikan segalanya, saya tidak bersaing untuk apa yang saya inginkan. Terkadang saya finish di posisi keempat, kadang ke-6, kadang 10, kadang ya malah crash. Jadi musim ini selesai dan saya lega, saya perlu melepaskan diri dan memikirkan hal-hal lain setelah musim seperti ini. So kita pindahlah ke Alex Rins, P14, naik 5 posisi. Ini gue nggak dapat interviewnya kemarin, gue cuma dapat pernyataan pendek dia di website Yamaha. Jadi dia bilang,
Balapan terakhir ini cukup berat, sulit untuk diatasi karena degradasi ban belakang. Padahal dia pakai ban medium loh ya. Jadi dia bilang hal ini mirip dengan yang terjadi di Portimao. Akhir pekan ini agak sulit bagi kami, tetapi saya rasa saya mampu mengatasinya dengan baik. Kami menyelesaikan musim yang sulit dengan banyak pembelajaran dan peningkatan, baik dari sisi pribadi maupun tim. Sekarang kami akan memulai babak baru, kami akan fokus kepada mesin V4, dan saya sangat bersemangat untuk naik motor itu pada hari Selasa nanti. So, kita pindahlah ke Augusto Fernandez, P16, meleset 1 poin. Sedikit ada peningkatan dibandingkan ketika Sepang apalagi Misano. Misano kemarin 2 detikan lebih, jadi ya memang begitulah. Kalau Sepang agak-agak istimewa karena itu kan di luar Eropa, ya lumayan 1 detik lebih. Dan dia pakai sasis baru yang dipakai oleh Quartararo CS di tes Valencia hari ini. Jadi dia bilang, kami berusaha mengelola apa yang kami miliki, tetapi dengan setiap track yang berbeda, kekurangan kami semakin terlihat jelas. Tetapi bagaimanapun dari segi waktu lap hasilnya lumayan, kan udah gue bilang. Bagaimanapun kami harus terus melaju, peluang untuk perbaikannya yang memang masih sangat kecil. Nah lo ini nih, jadi dia bilang sepertinya Yamaha sekarang mengerti apa yang saya inginkan. Itulah kenapa saya menganggap 2 crash saya yang terjadi itu sebagai hal yang positif, karena itu memperjelas apa yang kurang dari motor kami, mesin V4-nya, dan itu membuat kami bisa menyoroti dengan jelas, oh ini loh yang kurang. Crash ketika kualifikasi itu disebabkan oleh apa yang saya sebut kurangnya kepercayaan diri di bagian depan. Saya nyaman, tetapi ada yang kurang dengan bagian depannya, dan saya pikir ban depannya sedikit terasa lebih berat. Jadi menurut saya, kita seharusnya mendapatkan lebih banyak detail. Ini akan menjadi bahan masukan setelah Valencia tes selesai. Jadi motor yang dipakai oleh Augusto Fernandez itu nggak akan berubah sampai tes Valencia hari Selasa, karena kan cuma 2 hari kak. Mau kurang, mau bobrok, mau apa, ya itu yang dipakai. Tetapi Augusto Fernandez cukup yakin bahwa apa yang terjadi di Valencia itu akan menjadi masukan untuk di Sepang Shakedown nanti. Jadi dia bilang seharusnya kita akan mendapatkan lebih banyak peningkatan di Sepang Shakedown nanti dibandingkan di Valencia tes. Meskipun ya saya tidak tahu berapa banyak peningkatannya. Jadi kita pindahlah ke Pramac Miguel Oliveira. Perpisahan kemarin dia itu sempat burn out untuk perpisahan dengan timnya. Jadi di depan pedok dia burn out. Perpisahan yang cukup mengharukan karena dia punya kepala kru juga diganti kan. Yang masuk ada lagi Ribaula. Jadi ya begitulah. Dia finish P11 naik 7 posisi, lumayan. Entah apakah dia dapat jatah KW1 sehingga dia bisa finish bagus sebagai tanda perpisahan, gua nggak tahu juga. Jadi dia bilang ini adalah cara finish yang bagus. Finish di posisi 11, berjuang sampai akhir. Motor terasa lebih baik di hari ini daripada kemarin. Kami mengatur ban dengan baik dan saya bisa memacu lebih keras di paruh kedua balapan. Meskipun ini adalah balapan terakhir saya untuk sementara waktu, tapi tidak ada emosi yang sebesar seperti di Portimao. Hanya kepuasan atas balapan yang bersih serta beberapa battle yang seru. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim Pramac, Yamaha, semua mekanik, teknisi dan semua orang di Yamaha untuk tahun ini. Kami mengalami pasang surut tetapi kami selalu bekerja keras. Saatnya untuk petualangan baru di Superbike bersama BMW. Saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk itu. Terima kasih juga kepada semua penggemar yang sudah mendukung saya di MotoGP selama 15 tahun ini. Ini mungkin perpisahan tetapi bukan perpisahan untuk selamanya. So kita pindahlah ke Jack Miller. Nah dia ini punya masalah dengan Fermin Aldeguer ketika di sprint race. Jadi ceritanya di Portimao Fermin Aldeguer itu nyuri wingletnya Brad Binder. Nggak dapat penalti kak. Bahkan Fermin Aldeguer bilang ya itu kan adalah bumbu balapan. Gua memang sempat nyerempet Brad Binder tapi itu cuman battle biasa, nggak ada yang aneh. Dan sorry itu battle gue yang menangkan. Dan Brad Binder juga tidak mempermasalahkannya. Tetapi ketika sprint race di Valencia kemarin, ini yang jadi sumber. Jadi Jack Miller itu nyuri wingletnya Fermin Aldeguer tapi dengan cara yang jauh lebih kasar daripada ketika Fermin Aldeguer nyuri wingletnya Brad Binder, sehingga Fermin Aldeguer dengan jelas mengeluarkan gestur protes. Yang gue pertanyakan adalah, Mike Webb, sorry ini bukan tugasnya Crafar karena balapan masih berjalan. Yang menjadi tugasnya Crafar itu adalah kalau lu sudah selesai sesi, sudah selesai balapan, itu baru tugasnya Crafar karena dia steward. Tapi bukan tugasnya Crafar untuk memberikan penalti ketika
balapan masih berjalan. Yang bikin gue bingung itu adalah kenapa penaltinya justru drop 3 posisi, bukan 1 posisi. Padahal dia ributnya cuma sama Vermin Aldegar. Kenapa jadinya 3 posisi? Coba. Itu makanya Jack Miller ketika sprint race itu dia tidak turun 3 posisi. Dia nggak jalankan itu penalti. Jadi dia bilang saya sengaja tidak menunaikan turun 3 posisi itu karena menurut saya itu tidak masuk akal. Kan ceritanya Vermin Aldegar udah berhasil menyalip dia ketika itu. Nah dia kalau mau mundur dia bilang saya dengan rider di belakang saya tuh selisihnya lebih dari 1 detik. Lah lu suruh gua turun 3 posisi itu gimana cerita? Jauh banget ceritanya, itu lebih dari 3 detik habisnya. Jadi ngapain gua turun 3 posisi? Mending gua bayar long lap penalti. Nah karena dia nggak bayar turun 3 posisi, jadilah long lap penalti. Nah itu yang dia bayar. Kenapa? Karena kalau long lap penalti banter-banter 2 detik habisnya. Nah kalau dia turun 3 posisi itu bakal lebih dari 3 detik. Karena bahkan dengan rider di belakang dia aja dia sudah selisih 1 detik. Nah apalagi yang di belakang lagi, 2 rider di belakang lagi, kan dia nggak tahu berapa jauh ke sana gate-nya. Ya mending dia selesaikan long lap penalti. Jadi dia bilang ya akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan long lap penalti. Tetapi saya tidak setuju dengan penalti ini. Jadi ditanya emang kenapa? Jadi dia bilang begini, Vermin sangat tahu bahwa saya yang punya yang lain di situ karena saya ada di dalam. Dan Vermin sengaja menyentuhkan motornya mencari kontak. Ini mengingatkan gue sama Sepang 2015. Sengaja menyentuhkan motornya untuk mencari kontak. Padahal itu adalah line saya ada di dalam dan saya lebih duluan. Jadi setelah gue cek-cek ya emang bener. Dia sudah setengah motor dari Vermin Aldegar. Jadi Vermin Aldegar ceritanya dusel ke dia. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia yang kena penalti? Logikanya kan begitu. Dan kedua, Vermin Aldegar gak crash. Dia cuma kehilangan posisi. Lah jadinya kenapa turunnya 3 posisi? Itu yang jadi pertanyaannya Jack Miller. Jadi ya menurut Jack Miller, nampaknya itu adalah rider-rider zaman now yang cari gara-gara emang. Dia sampai bilang Vermin Aldegar itu cari gara-gara loh. Karena ya emang harus gua akui bahwa Jack Miller ini adalah palang pintu. Sementara Vermin Aldegar kan gua bilang pendobrak pintu. Jadi kalau lu cari cara supaya lu nggak disalip, dia cari cara supaya bisa salip lu. Dan ya akhirnya dia berhasil kan. Jadi ya begitulah intinya. Tapi ya kata-katanya Jack Miller itu secara otomatis mengingatkan gua sama Sepang 2015 yang nampaknya memang seperti itu kalau rider-rider baru cari kontak, cari gara-gara. Padahal mereka tahu itu akan meresikokan diri pada mereka karena mereka yang cari kontak. Padahal itu line saya karena saya ada di dalam dan saya lebih di depan. Nah sama kan Sepang 2015, Valentino Rossi ada di dalam dan dia lebih di depan, tapi yang di belakang dusel-dusel. Ya ingatlah, Vermin Aldegar ini dalam tanda kutip muridnya Marc Marquez. Sorry ABR. Jadi Jack Miller finish P9 turun 1 posisi. Jadi dia bilang ya saya senang sekali karena saya adalah Yamaha terbaik yang finish karena kan Snectaro crash dan dia finishnya P9. Menjadi Yamaha terbaik untuk balapan dengan mesin inline terakhir ini adalah sesuatu yang menurut saya memang menyenangkan. Motornya terasa luar biasa hari ini. Kami mengatur ban dengan sangat baik dan kecepatannya juga bagus di paruh kedua balapan. Saya berjuang keras melawan Aprilia dan beberapa Ducati di akhir balapan. Aprilianya Ai Ogura kalau nggak salah ya. Jadi dia bilang sayang sekali Fabio Quartararo terjatuh. Padahal menurut saya dia juga terlihat kuat. Secara keseluruhan ini adalah cara yang positif untuk mengakhiri tahun yang sulit. Tim sudah bekerja keras. Terima kasih banyak kepada semua orang di Pramac dan Yamaha. Sekarang mari kita fokus pada hari Selasa. Saya tidak sabar untuk mengendarai V4 itu dan merasakan tenaganya yang luar biasa. Ya, meskipun kami perlu 25 tenaga kuda lagi untuk bisa senang. Bagaimanapun cheers untuk para fans, mari bersulang karena musim ini sungguh luar biasa. Jadi Yamaha akan menjadi satu-satunya pabrikan yang mengisi grup konsesi karena Honda berhasil lolos ke grup C menemani Aprilia dan KTM. Dan itu terima kasih kepada Luca Marini. Papi Peripuik gosipnya sempat gusar ketika Johan Mir itu sapu jagat Luca Marini. Jadi ceritanya di hari Kamis mereka itu lumayan optimis bahwa mereka bisa keluar dari konsesi karena cuma butuh 9 poin Kak untuk keluar dari konsesi. Jadi kalau mau dihitung-hitung kan Zarco lumayan bagus, Luca Marini lumayan, Johan Mir kualifikasinya bagus. Jadi karena dia bagus ya Johan Mir sendiri cukup optimis bahwa dia bisa membawa Honda keluar dari konsesi. Somehow gue merasa dia sedikit nggak terlalu nganggep
Luca Marini mungkin ya, menurut gua ya. Karena gini, ketika dia sapu jagat Luca Marini, tau nggak dia bilang apa? Kan dia dapat penalti itu long lap ya, menurut gua juga wajar karena kan dia bawa crash Luca Marini. Dia bilang, saya itu memang berniat menyalip Luca Marini, tetapi saya tidak melakukan hal yang gila. Jadi ketika crash, saya hanya simply kehilangan kendali atas pengereman dan saya terjatuh dan itu menyeret Luca Marini. Dia berpikir tidak layak mendapat penalti. Nah ini, di sini bedanya RD Cravar sama RD Dispenser. Dispenser itu motif duluan baru aturan, sementara Cravar aturan duluan baru motif. Ini bedanya, mereka punya steward. Kalau RD-nya masih Dispenser tahun lalu, Joan Mir memang gak akan dapat penalti. Kenapa? Karena dia crash dulu baru sapu jagat Luca Marini. Karena sebenarnya dia lumayan jauh. Joan Mir bilang, saya memang berniat untuk menyalip Luca Marini karena saya tahu saya punya power yang lebih tinggi daripada dia dan saya bisa lebih cepat di tikungan karena saya ada di dalam. Tetapi karena saya kehilangan kendali atas pengereman, saya terjatuh dan menyeret Luca Marini. Saya sudah minta maaf sama Luca Marini soal itu karena saya memang tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang gila. Tetapi dia toh tetap dapat penalti karena Cravar kan pakainya aturan tikungan. Mau lu ada motif atau kagak ya, kalau logikanya lu merusak balapan orang lain ya lu tetap kena penalti. Ya meskipun Luca Marini sendiri bilang nggak masalah, dia sudah minta maaf sama gua ya, yang kayak gitu biasalah terjadi. Yang penting semuanya baik-baik saja. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi, papi peripuik yang jengkel. Jadi itu penalti. Menurut beberapa jurnal belakang pedo katanya itu udah ditanya sama Papi Peripuik dulu. Lu nggak papa gua kasih penalti ini sama rider lu, karena kan logikanya mereka ini teammate. Aturannya kalau mereka atur damai ya nggak ada masalah. Tapi nampaknya Papi Peripuik yang memberi restu untuk dikasih penalti. Jadinya jatuhlah penalti long lap kemarin. Jadi Luca Marini akhirnya berjuang dan dia finish posisi 7. Intinya adalah Honda itu baru lolos konsesi kalau salah satu ridernya finish di posisi 7 dan itu Luca Marini. Intinya adalah yang penting Luca Marini finish posisi 7. Poin yang dibawa oleh Zarco dan dibawa oleh Joan Mir itu nggak penting, karena poin yang dibawa oleh Luca Marini itu sudah cukup untuk meloloskan mereka dari zona konsesi. Jadi dia naik 6 posisi, tentu saja dia senang. Rider kesayangannya Honda Kak. Jadi dia bilang posisi ke-7 adalah pencapaian yang luar biasa, jadi saya senang melihat para kru bahagia di garasi kami. Begitu juga dengan tim penguji yang kini sudah bisa menikmati lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga mereka. Ini maksudnya adalah Alex Espargaro, Takaki Nakagami. Pokoknya semua tim pengembang itu akhirnya bisa liburan lebih panjang. Karena kalau sudah lolos dari konsesi, tim penguji akhirnya harus dikurangi waktunya untuk menguji sehingga mereka lebih punya banyak waktu di rumah. Tetapi khususnya saya senang karena melihat orang-orang Jepang sangat puas. Karena ini adalah target penting bagi mereka dan mereka sangat memperhatikannya dan mempedulikannya. Setidaknya malam ini kami punya sesuatu untuk dirayakan. Meskipun ya kami tahu kami masih jauh dari target. Tetapi ya kami harus menikmati hari ini, hari lolos dari konsesi. Jadi ditanyalah dia, apakah menurut lo ini balapan paling menegangkan tahun ini karena ini sangat penting untuk meloloskan Honda dari konsesi, seolah-olah semua pabrikan tergantung sama lo gitu. Jadi dia bilang ya aslinya sih tidak. Karena pada akhirnya semuanya selalu sama. Ini adalah balapan yang ya seperti balapan yang lain, kita selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentu saja di lap-lap terakhir ketika saya jauh dari Alex Marquez dan Aldegar serta Miller ada di belakang mengikuti saya sedikit memperlambat laju untuk menghindari crash, mengingat ban depan saya itu sudah aus. Pada saat itu menurut saya lebih penting membawa pulang poin daripada crash. Sejujurnya ban belakang saya itu turun drastis ketika Vermin menyalip Jack Miller. Dia memacu dengan keras dan langsung memimpin, sementara saya ketika mencoba menyalip Yamaha-nya Jack Miller, ban belakang saya langsung turun luar biasa. Saya tahu keausan ban akan sangat krusial, jadi saya mencoba mengendalikannya sejak lap pertama. Tetapi begitu saya memacu motor saya sedikit, saya cukup terkejut dengan penurunan ban. Saat itu saya menunggu Jack melakukan hal yang sama, maksudnya memperlambat karena bannya juga sudah aus. Dan ketika dia keluar dengan buruk di tikungan terakhir, saya berhasil menangkap slipstreamnya dan menyalip tanpa mengambil resiko. Kepala kru saya, Pupulin, yang dari KTM itu, kepala kru saya berhasil melakukan penyesuaian yang tepat pada setup, begitu juga dengan para teknisi elektronik.
Jadi kami berhasil membuat langkah maju yang baik dari kemarin hingga hari ini. Meskipun saya hanya berhasil menyelesaikan satu lap di sprint kemarin gara-gara disapu jagat, saya mengalami beberapa masalah sebenarnya. Seperti wheelie yang berlebihan ketika ada di belakang motor lain. Saya tahu ada beberapa masalah elektronik yang bisa diperbaiki dan faktanya hari ini saya berkendara dengan jauh lebih baik. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh tim karena hasil yang membuat kami lolos dari konsesi ini juga berkat kerja keras mereka yang luar biasa. Mesin baru ini membantu kami membuat langkah maju yang signifikan, memberi kami keunggulan beberapa per 10 detik di trek lurus dan mengurangi sebagian tenaga di tikungan, serta mengurangi beberapa resiko yang biasanya terjadi di mesin yang lama. Nah, masalahnya adalah lagi-lagi fans Spanyol bilang dia itu nggak terlalu berguna karena nggak ada podiumnya. Jadi dia bilang, ya sudahlah, finish 3 besar top 3 itu tidak akan mengubah banyak hal untuk kami. Yang penting adalah meningkatkan performa dan konsisten. Kalau bisa konsisten di podium tahun depan itu akan lebih bagus. Karena itulah yang ingin kami capai ketika menjalani tes di hari Selasa. Dan kami juga tentu ingin menikmati musim dingin dengan lebih santai dengan kemajuan yang sudah terjadi. Karena ini adalah waktu di mana banyak hal bisa dilakukan. Jadi dia bilang, ya Alex Espargaro adalah rider yang sangat positif dalam hal ini. Tetapi saya lebih suka untuk tetap merendah dan kita berpikir bagaimana nanti setelah menguji motornya. Setahu saya kami sudah mendapatkan informasi penting di setiap aspek yang kami perlukan. Karena kan Alex Espargaro pakai motor baru kemarin katanya. Jadi para rider yang balapan itu nggak pakai mesin baru, masih tetap mesin yang lama yang dari Portimao, tetapi Alex Espargaro pakai mesin yang baru yang untuk tes Valencia dan untuk tahun depan. So kita pindahlah ke Joan Mir, P13 turun 3 posisi ini karena dia dapat long lap penalti sebenarnya gara-gara sapu jagat lo kemarin nih di sprint race. Tapi bagaimanapun ya tetap dia bawa pulang poin kak. Jadi dia bilang ya ini adalah balapan yang positif untuk akhir musim. Posisi ke-12 setelah long lap dan saya pulih dengan baik dengan kecepatan yang konsisten. Motor terasa lebih baik daripada kemarin dan kami mengatasi masalah ban belakang dengan jauh lebih baik hari ini. Sekali lagi saya minta maaf pada Luca Marini atas sprint race-nya, tetapi hari ini kami berdua finish dan meraih beberapa poin untuk Honda. Tahun yang sulit secara keseluruhan, tetapi kami menunjukkan kemajuan di paruh kedua musim. 2 podium yang kami raih membuktikan bahwa arah pengembangan sudah tepat. Saya berterima kasih kepada tim yang pantang menyerah. Sekarang saya sangat bersemangat untuk tes di hari Selasa. Mari kita lanjutkan ini untuk tahun 2026. Nah, akhirnya kita bahaslah Alex Espargaro. Nah, ini nih. Jadi buat yang tanya itu siapa yang salah, gue memang fansnya Franco Morbidelli, tetapi udah gue bilang kalau salah ya salah aja, kalau bener ya bener aja. Gue nggak bisa bias soal apa yang salah dan apa yang benar kalau yang ini. Dan sorry to say, itu Franco Morbidelli memang salah sebagaimanapun peliknya keadaannya. Jadi kalau kalian tanya sebenarnya apa yang terjadi, menurut gue yang terjadi adalah Franco Morbidelli itu ada di belakangnya Alex Espargaro dan dia berpikir Alex Espargaro punya grid itu masih di depan, yang mana memang grid di depannya Alex itu masih kosong. Ternyata itu adalah gridnya Oliveira. Nah, Franco Morbidelli pikir karena kecepatannya Alex Espargaro itu bukan kecepatan yang mau ngerem, jadi dia pikir oh gridnya masih di depan sana. Nggak taunya ternyata gridnya Alex itu sudah di situ dan dia ngerem tiba-tiba tak stopi. Stopi itu nggak mungkin terjadi kalau lu nggak pakai kecepatan yang lebih tinggi dan lu ngerem tiba-tiba. Jadi kecepatan yang dipakai oleh Alex Espargaro ketika itu adalah kecepatan untuk grid di depan sana, bukan di gridnya sekarang. Jadi Morbidelli berpikir, oh berarti Oliveira punya grid itu di tempatnya Alex Espargaro dan Alex Espargaro punya grid itu ada di depan di tempatnya Oliveira. Jadinya dia ngekornya Alex Espargaro. Nah, dia nggak sangka ternyata Alex Espargaro stopi dan dia udah meleng ke kanan. Jadi ketika motornya Alex Espargaro itu turun dari stopinya, karena kan terangkat ban belakangnya tuh, pas terangkat ban belakang masuk Morbidelli, turun itu ban belakang, nah kena lah tangannya Morbidelli sebelah kiri. Jadi itu patah tangannya Morbidelli gara-gara itu bukan cuma kena knalpot kak, kena swing arm. Coba swing arm, pijakan kaki semua muak di situ. Jadi ya wajar patah dia punya tangan karena itu kan dari swing arm, foot pad, knalpot semua muak kan di situ. Nah, jadi ya dia terpental. Salahnya siapa? Ya bukan salahnya Alex Espargaro emang.
Seaneh-anehnya caranya dia stopi, itu bukan salahnya Alex Espargaro. Kenapa? Karena dia stopi di grid dia. Mau dia ngerem pakai cara jumpalitan kek, kepala di bawah kaki di atas, mau gimana model, kalau itu grid dia ya hak dia. Suka-suka dia. Sehingga apapun prasangkanya Morbidelli soal di mana gridnya Alex Espargaro dan kecepatan Alex Espargaro saat itu, intinya adalah Morbidelli harus berhati-hati. Intinya sih seperti itu. Dan ya mungkin juga keadaannya kurang mendukung karena mereka adalah rider-rider terakhir yang baru masuk di grid ketika semua yang di grid itu udah siap untuk balapan. Jadi ya memang wajar kalau mereka sedikit buru-buru untuk sampai di grid. Tetapi ya memang ya bagaimanapun itu tetap salahnya Morbidelli, Kak. Dia paling enggak mestinya jaga jarak sih di belakang. Itulah ada tulisan kalau di mobil jaga jarak. Karena memang harus seperti itu. Cuman ya memang situasinya agak sedikit kacau karena dia juga buru-buru terlambat sampai di grid. Di saat yang sama dia pikir Alex Espargaro punya grid ada lebih di depan di tempatnya Oliveira. Sementara Alex Espargaro itu melakukan stopi lebih karena dia mau lepas RHD-nya. Jadi ketika dia keluar dari tikungan terakhir dia pasang RHD-nya. Begitu sampai di grid dia pakai stopi supaya itu lepas sangkutannya. Jadi ya memang harus dilepas karena dia juga harus pasang lagi untuk dipakai balapan. Jadi ya jelas Alex Espargaro nggak salah. Nah pertanyaannya adalah apakah Franco Morbidelli salah atau enggak? Jawabannya iya, Franco Morbidelli salah. Kenapa? Karena faktanya setidak sengajanya dia, tetapi dia membahayakan rider lain. Bahkan sebelum start karena ternyata itu menyebabkan kerusakan juga di motornya Alex Espargaro. Jadi Alex Espargaro DNF, Kak. Sebenarnya dia lumayan cepat loh ya. Menurut gue dia sempat di area poin loh. Posisi P15, P14 kalau nggak salah. Dan itu bertahan sekitar berapa? 5 lap, 6 lap. Dan itu ya nggak buruk. Meskipun ya ketika dia start itu knalpotnya sempat yang berapi-api. Jadi dia bilang, saya tidak tahu harus berkata apa. Ketika saya merasakan hantaman keras, saya melihat ke kanan dan melihat dia, Franco Morbidelli, dan berpikir, no way. Ini saking ada masalahnya mereka berdua. Ada fans di X itu bilang jangan-jangan mereka ini di kehidupan sebelumnya, mungkin karena dia percaya reinkarnasi kan, mungkin mereka ini di kehidupan sebelumnya ini adalah suami istri yang pengen cerai tapi nggak bisa cerai, saking bencinya tapi harus ketemu melulu coba. Jadi dia bilang no way. Saya melihat dia Morbidelli tersungkur di aspal. Sungguh menyedihkan, terutama karena itu adalah balapan terakhir tahun ini. Tapi bagi saya kita harus tetap fokus. Tabrakan dalam kecepatan tinggi seperti yang kadang terjadi di Mugello itu antara Morbidelli dengan Vinales, dia bilang itu memang wajar kalau lu balapan dan tabrakan dengan kecepatan tinggi. Tetapi tabrakan dengan motor yang berhenti di grid itu adalah hal yang aneh. Karena bahkan dia tidak start dari belakang, dia loh ada di tengah grid. Saya jadinya harus lebih berhati-hati ketika balapan karena dia menghancurkan motor saya, membengkokkan knalpot saya, mematahkan rem saya, mematahkan pijakan kaki saya, dan menghancurkan whole shield belakang. Lu bayangin itu rusak banget itu motor jadinya kan. Jadi dia bilang untungnya dia tidak menabrak kaki saya, karena kalau dapat kaki saya itu lain lagi cerita. Dan bagaimanapun ya tetap dia yang cedera, dan menurut saya itu cederanya serius juga loh. Jadi saya mendoakan dia agar cepat pulih. Sungguh disayangkan karena ini terjadi menjelang liburan musim dingin. Jadi setelah benturan itu saya melihat knalpot saya penuh dengan serpihan winglet dia. Jadi saya berusaha untuk menyingkirkan semuanya, tetapi ada satu yang masih tersangkut dan terlepas ketika saya berakselerasi untuk start. Tetapi masalah sebenarnya adalah begitu saya mulai balapan dan melaju, saya menyadari bahwa whole shieldnya tidak berfungsi dan motor tidak bisa melaju karena knalpotnya bengkok. Saya bahkan tidak bisa menggunakan engine brake karena katup knalpotnya robek. Selain itu, footpad saya itu bergerak goyang-goyang dan mulai menyentuh aspal. Pada akhirnya terlepas setelah 5 lap dan ya pada akhirnya saya harus kembali ke pit. Untungnya dia kan cuma mau menguji mesin, cuma test rider, jadi ya nggak dapat target juga sih. Tapi ya begitulah, agak-agak aneh juga. Kenapa masalahnya perlu sama Alex Espargaro? Kenapa bukan rider lain? Coba, why Alex? Itu jadi bahasanya Jorno juga. Ini kenapa ini dua lagi sih?
Ada aja masalahnya yang dua. So kita pindahlah ke LCR, Johan Zarco P12 turun satu posisi, ini juga kena long lap penalti gara-gara ya sapu jagat Peko banyak ya. Ini nanti kita bahas di Peko punya bagian, tapi bagaimanapun Peko ya you know lah ya, Peko ya nggak masalah, itu cuman insiden balapan, dan ya kalau dia kena penalti ya aturannya emang kayak gitu. Jadi dia bilang nggak ada yang perlu di ngamuk-ngamukin, itu memang ya kejadian biasa. Kalau gua mah ngamuk kak. Untungnya ini Peko bukan gua, jadi ya Peko bilang nggak masalah, itu cuma insiden biasa, dan penaltinya ya karena itu aturannya harus dipenalti ya dipenalti. Jadi Johan Zarco dia bilang ya saya tidak terlalu senang, start saya tidak terlalu buruk, tetapi saya kesulitan di beberapa tikungan pertama. Saya melihat Fabio kesulitan dengan perangkatnya dia, jadi whole shot dia itu masih terkancing, jadinya kelihatan kalau di fork dia itu kan, kalau fork lu jadinya kan pendek banget. Jadi dia bilang saya melihat Fabio itu kesulitan dengan forknya dia, jadi saya bertanya-tanya apakah dia punya masalah teknis, whole shotnya nyangkut sehingga dia tidak bisa memperbaikinya di dua tikungan pertama. Jadi saya pikir saya harus segera menyalip dia untuk berjaga-jaga kalau memang dia mengalami masalah teknis. Jadi saya mencoba menyalipnya antara tikungan 3 dan 4. Ketika saya mencoba menyalipnya antara tikungan 3 dan 4, saya melihat bahwa saya hampir menabrak Binder. Jadi saya langsung meluruskan badan dan menyalip Peko. Sayangnya saya menyentuh Peko saat itu. Saya kehilangan waktu di saat yang sama, dan saya juga menduga bahwa mengingat kontak yang terjadi saya akan mendapatkan penalti, dan ya memang benar saya dapat penalti. Setelah penalti berakhir saya mendapati diri saya praktis berada di posisi terakhir. Jadi saya berkata pada diri saya sendiri bahwa saya hanya harus menunggu dan menemukan ritme saya. Catatan waktu lapnya tidak buruk, tetapi saya hanya tidak bisa mengendalikan motor saya seperti yang saya inginkan. Saya akhirnya menjalani balapan saya, mencoba menunggu dan perlahan-lahan naik ke posisi yang lebih di depan. Saya tahu bahwa saya bisa mengendalikan ban dan saya tahu cara mengendalikan segalanya, tetapi saya tidak memiliki kecepatan untuk bertarung. Jadi saya sangat kecewa dengan akhir balapannya. Saya tidak bisa mengharapkan sesuatu yang spektakuler. Saya berharap bisa finish 10 besar berdasarkan yang saya jalani. Jadi intinya adalah kalau misalnya nggak ada long lap penalti, mungkin dia bisa finish 10 besar, katanya sih seperti itu. Kami perlu finish di posisi ke-7 untuk bisa meraih 9 poin agar bisa lolos dari konsesi, yang merupakan salah satu target Honda. Dan Marini berhasil sehingga target Honda tercapai. Kita lihat bagaimana perkembangannya tahun depan. Tahun ini dimulai dengan sangat baik di awal musim bagi saya. Lalu ada beberapa elemen yang mengganggu dan itu yang membuat saya sedikit kehilangan arah. Anda tidak bisa menghitung kemenangan di Prancis karena itu bagi saya adalah kondisi yang unik. Tetapi bagaimanapun memiliki konsistensi yang baik selama satu musim, terutama karena ada 22 balapan, merupakan suatu dorongan bagi kami. Tidak merasa bisa mampu berjuang untuk posisi yang bagus bagi saya tidak menyenangkan. Tetapi bagaimanapun dia finish sebagai Honda terbaik di klasemen. Luca Marini berharap bisa finish lebih di depan dari dia di klasemen, tetapi ya sayangnya tetap dia ketinggalan 6 poin dari Johan Zarco. Jadi dia bilang, terus terang saya lupa bahwa saya adalah Honda terbaik di klasemen. Saya sudah bilang tahun ini kalau kami melakukan segalanya dengan benar, kami bisa masuk 10 besar dan saya bisa finish di posisi 12 klasemen. Memang benar Binder menyelesaikan musimnya dengan baik, terutama Raul Fernandez yang naik podium, menang dan finish kedua hari ini. Jadi mustahil mengalahkannya untuk finish di 10 besar klasemen. Tetapi bagaimanapun pada akhirnya hasilnya tidak jauh dari prediksi saya. Maksudnya dia tetap finish sebagai Honda terbaik di klasemen. Kami akan fokus pada pekerjaan kami untuk hari Selasa nanti, katakanlah begitu. Kami tidak akan melakukan terlalu banyak lap, tetapi kami akan melakukan banyak uji coba dan tes untuk membangun dasar dan mencoba banyak hal dan memberikan umpan balik sejelas mungkin agar bisa memberikan peningkatan pada motor. Jadi begitulah kata dia, karena dia akan dapat teammate baru, Diogo Moreira yang adalah Jurdun Moto2. Chantra finish P17, balapan terakhir dia di MotoGP untuk sementara ini.
Nggak tahu apakah dia akan kembali lagi ke MotoGP ya. Kata Cecchini lo kalau dia berprestasi di Superbike mungkin dia akan kembali lagi ke MotoGP, who knows. Tetapi di tes Valencia hari ini, Idemitsu menghilang dari garasinya LCR. Gue pikir kemarin kalau mereka mau melepas Chandra, mereka pengumuman dulu bahwa mereka akan hengkang dari MotoGP, tapi ya tanpa angin, tanpa hujan, tanpa suara, tanpa gambar, nggak ada sama sekali Idemitsu di pedoknya LCR hari ini. Jadi Chandra P17 naik 7 posisi ini semata-mata karena banyak yang crash dan DNF. Jadi dia bilang memang bukan hasil yang kami inginkan untuk menutup tahun ini, tetapi saya menyelesaikan balapan dan belajar banyak akhir pekan ini di track yang baru bagi saya di MotoGP. Terima kasih kepada tim, kepada Honda dan semua pendukung saya di Thailand. Musim ini memang berat karena cedera saya, tetapi bagaimanapun ini merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang saya menantikan tahun depan di Superbike. Sudah selesai. So, kita pindahlah ke Ducati. Ini kayaknya gue cuma bahas Ducati pabrikan, Pecco Bagnaia dan Bulega, karena yang sisanya 4-4-nya itu akan pindah di part 2. Udah kepanjangan ini kak. Gue mau posting tes Valencia soalnya. So, Pecco, DNF. Banyak yang bilang dia inisial kemarin, tapi menurut gue sebenarnya sesial-sialnya dia di balapan panjang itu adalah faktor kualifikasi dia yang buruk. Jadi kualifikasi dia menurut gue itu bukan sial, sorry. Jadi kalau kalian dengar podcast gue di mana ya, sebelum Misano lah gue pernah bilang waktu itu, gosip berhembus sepoi-sepoi, ada beberapa kru di pedoknya Pecco loh ya, yang nggak suka sama Pecco. Ya pada akhirnya di Misano gue sadar itu adalah Papi Tardosi, tetapi memang ada beberapa krunya itu yang emang nggak suka aja sama dia. Gimana sih, kayak mereka bosan Pecco itu ngeluh-ngeluh melulu. Terutama ketika di Austria, Pecco itu bilang, saya tanya sama Ducati ada apa dengan motor saya. Itu katanya yang jadi pemicu pedoknya Pecco itu agak-agak, sorry tuh saya, kalau ada rantai 1 atau 2 mata rantainya itu emang sudah nggak cocok di situ. Dan itu yang jadi penyebab kualifikasi dia buruk. Dan karena kualifikasi dia buruk, ya nggak akan aneh kalau dia disenggol sama Zarco. Sebagaimanapun ceritanya, seapes-apesnya dia, menurut gua nggak akan sebegitu apes kalau dia bisa lebih di depan. Tetapi apakah seperti itu? Jadi dia sempat ditanya soal kualifikasinya. Sebenarnya bukan hal yang aneh ketika dia nggak lolos ke Q2 di hari Jumat, karena udah gue bilang ini bannya asimetris, sisi kiri lebih keras. Dan udah gue tebak ini kurang lebih hasilnya akan kayak Australia, karena Australia itu persis sama, dia punya karkas ban belakang. Dan Desmo GP25-1-nya Pecco itu sangat sensitif dengan karkas ban belakang somehow. Karena kalau di Portimao ketika itu pakai karkas standar ban soft dia bagus, di Sepang dia juga bagus, karena itu karkas standar sisi kanan lebih keras, jadi ban soft medium hardnya itu sama karkasnya. Dan karena di Portimao khusus ban mediumnya itu karkasnya justru simetris strukturnya, ya wajar dia nggak terlalu bagus di balapan panjang, karena memang ya kayak gitu. Tetapi yang paling nggak masuk akal buat gue itu adalah bensinnya kok bisa habis kak. Kualifikasi pula, aduh. Jadi ceritanya dia itu sudah di P2 ketika di Q1 dia masih punya waktu 3 menit tersisa untuk bikin 1 fast lap lagi, dan dia bersiap untuk bikin 1 fast lap lagi karena fast lap yang pertama dia berhasil langkring di P2. Itu sebenarnya lolos ke Q2, tapi kalau dia bisa memperbaiki posisinya, mengingat biasanya orang time attack rame-rame, mestinya dia paling nggak mempertahankanlah P2 Q1 dia. Nah, masalahnya adalah motornya tiba-tiba mogok. Gue pikir apalagi masalahnya. Kayaknya di mana ya, gue bilang, Pecco ini kalau lagi bagus pasti ada masalahnya. Kenapa? Karena seolah-olah tim dia itu nggak rela kalau dia bagus somehow. Karena kalau dia udah mulai bagus, ada lah masalahnya, ada aja. Masih ingat ketika beberapa kali ya elektroniknya yang masalah lah, ya motornya yang beda mesinnya lah, ada gitu kan. Nah kemarin lu tahu bensinnya habis, itu kan paling aneh. Jadi ditanya lah sama Pecco, emang kenapa bensinnya kok bisa habis? Jadi dia bilang ya, you know lah ya Pecco, mungkin udah bosan kali ya marah, atau mungkin dia tahu bahwa marah pun tidak akan menyelesaikan masalah karena udah terlanjur terjadi. Jadi dia bilang iya bensinnya habis karena lupa diisi, salah perhitungan katanya seperti itu. Jadi ditanya apakah itu salah lu, salah sistem, atau misalnya sistemnya yang salah atau telemetri
baterainya atau apa gitu di motor, nggak kasih tanda gitu kan. Jadi dia bilang, ya masalahnya adalah karena ketika saya pakai di trek motornya mati, ya nggak ada apa-apa kelihatan di dashboardnya. Karena kan udah mati, jadi ya nggak kelihatan apa kayak kedip-kedip di situ, nggak ada. Jadi saya nggak tahu sebenarnya ada apa motornya mati. Jadi saya baru tahu bahwa bensinnya habis itu ketika saya berusaha untuk menyalakannya ketika keluar dari trek. Katanya seperti itu. Karena motornya mogok, aturan rings, aturan baru itu menyatakan bahwa lu kalau misalnya mau rejoin itu nggak boleh ada di trek. Lu harus keluar dulu dari trek, nyalain mesin lu. Kalau memang bisa nyala, baru lu masuk lagi. Kalau nggak ya nggak bisa. Nggak boleh restart. Jadinya ya kayak gitu dia bilang. Ketika saya berusaha untuk restart motor saya di luar jalur trek, ternyata itu nggak bisa nyala lagi. Nah, kemungkinan habis bensin, dan ternyata memang habis bensin. Jadi salahnya siapa? Dia bilang, ya salah manusia. Artinya kru dia yang salah. Jadi tahu nggak dia bilang apa? Ya nggak apa-apa lah. Memang manusia memang suka lalai. Kadang-kadang kalau kita terlalu tegang, kita malah lupa. Kalau gue jadi dia, gue tantrum luar biasa. Cuman ya gitulah dia bilang, ya gitulah namanya juga manusia. Jadi ya dia ikhlas. Tapi menurut gue itu adalah kunci sampai dia akhirnya ditabrak oleh Sarko kemarin di balapan panjang. Karena emang resikonya adalah kalau lu start dari belakang ya lu senggol bacok di situ kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya begitulah 6 DNF dari 7 balapan terakhir. Satu-satunya finish dia itu cuman di Motegi. Dan itu yang makanya gue bilang, dia kalau dia tiba-tiba bagus kayak gitu, tim seolah-olah gak ikhlas kalau dia bagus. Jadinya begitu sampai di Mandalika langsung amburadul lagi. Jadi dia bilang, saya pikir hasil balapan kami ini konsisten dengan apa yang terjadi di akhir musim. DNF semua. Sayangnya ya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi senggolan dengan Sarko itu insiden balapan murni. Dan mereka menghukum Johan itu memang sudah tepat karena ya begitu aturannya. Ini memang bukan trek yang mudah, terutama di lap-lap pertama. Dia memang nampaknya mencoba untuk menyalip dan terlalu optimis, tetapi ya tidak ada yang aneh dari yang dia lakukan. Crashnya juga menurut saya harus disyukuri karena cara crash saya itu adalah cara yang buruk untuk crash. Bisa lebih buruk terjadi karena kaki saya sebenarnya sudah terselip di bawah ban dan peleknya itu sudah menggesek sepatu bot saya. Jadi cuma perlu kaki saya nyangkut di antara pelek itu bisa lebih buruk ceritanya. Jadi saya harus bersyukur bahwa tidak ada yang terjadi dengan kaki saya meskipun terjepit di bawah motor. Ini orang yang penting bersyukur. Semoga jadi santan instan baik lah untuk tahun depan, karena kalau gua itu jadinya tantrum banget kak. Karena gara-gara ini akhirnya dia sama sekali nggak dapat poin untuk bisa mempertahankan posisi apapun. Ya P3 nggak bisa, P4 juga nggak bisa, ya begitulah. Jadi dia bilang ya begitulah adanya. Meskipun kurang beruntung, saya anggap semuanya berjalan dengan lancar. Saya merasa sedikit lebih baik daripada kemarin sebenarnya karena saya berhasil menyalip beberapa pembalap di 3 tikungan pertama. Saya berhasil berada di posisi 10 sebelum Sarko datang. Dan semua berakhir di sana karena aturan baru, aturan ring, Anda harus memindahkan motor dari trek sebelum Anda boleh menyalakannya kembali. Bagaimanapun ceritanya, saya tidak bisa lagi untuk rejoin karena sudah terlalu terlambat untuk dibawa dulu keluar motornya, di restart dulu, balik lagi. Udah berapa lap selesai kak? Lu kira kayak Marc Marquez yang begitu crash langsung masuk lagi rejoin dengan firing yang terhambur-hambur gitu, full step yang kesana kemari. Udah nggak bisa sekarang kak. Jadi logikanya kan sebenarnya dia kan baru crash di lap pertama, dan kalau mau pakai yang biasa-biasanya dia bisa rejoin kembali karena kan dia punya motor nggak terlalu parah tuh rusaknya. Sebenarnya normalnya dia bisa rejoin kembali karena baru 1 lap. Tapi karena aturan race, motor mogok itu tidak boleh rejoin kalau tidak di restart di luar track. Kalau dulu-dulu motor mogok masih bisa didorong kalau posisinya aman, sekarang udah nggak bisa. Jadi dia bilang ya percuma juga gue nyalain motor gue di luar track, ya udah terlambat berapa lap ya percuma ngapain gue di situ. Jadi dia bilang ya semuanya berakhir ketika Sarko menabrak saya. Sejujurnya saya tidak bisa memberikan penilaian yang buruk untuk musim ini. Ini yang sebenarnya menurut gue agak-agak menarik. Kenapa dia bilang tidak boleh, tidak bisa? Kenapa nggak bilang tidak mau? Artinya dia mau memberikan penilaian yang buruk tapi tidak bisa atau tidak boleh. Kalau footnote antara tidak boleh dan tidak bisa. Tapi apapun itu artinya, dia emang nggak bisa tapi bukan berarti dia nggak mau beri penilaian buruk. Jadi dia bilang, saya merasa lebih kuat tahun lalu, cuman saya nggak bisa memberikan penilaian yang buruk untuk tahun ini. Tidak
tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Saya memulai musim dengan harapan bisa memenangkan kejuaraan, tetapi saya finish di posisi kelima di klasemen. Dan semua itu sebenarnya lebih karena saya punya paruh musim pertama yang berjalan sedikit lebih baik. Karena kalau tanpa itu mungkin saya berakhir lebih buruk lagi di klasemen. Soal hasil, sejak Brno dan seterusnya ada banyak inkonsistensi, ada banyak kesulitan, dan semuanya berjalan dengan sangat buruk. Ini adalah salah satu musim terberat saya Ini adalah salah satu musim terberat dan mungkin terburuk yang pernah saya alami, terutama di bagian akhir musim. Di balapan-balapan terakhir ini, saya hanya ingin bersenang-senang, dan hari ini saya melakukannya ya paling tidak selama 3 tikungan. Merasa lebih baik karena saya bisa saja finish di posisi 6 atau 7 besar kalau misalnya saya tidak crash dengan kecepatan yang saya punya di 3 tikungan itu. Dan itu akan menjadi hasil yang fantastis bagi saya mengingat perasaan saya terhadap motor dan masalah yang saya alami dalam beberapa hari terakhir. Negativitas bukanlah solusi. Kalau Anda berpikir negatif, maka Anda akan menarik hal-hal negatif lagi. Kami semua kelelahan dan ini adalah musim yang panjang dan sulit bagi saya. Sulit untuk bekerja dalam kondisi tertentu dan saya juga membuat beberapa kesalahan. Seperti kemarin ketika saya harus masuk di kualifikasi 1. Jadi ditanyalah dia, lu kan bilang tadi ini adalah salah satu musim terburuk lu. Kalau dipikir-pikir, lu juga punya musim yang buruk tahun 2020 ketika lu ya nggak bisa finish dengan baik di klasemen. Tetapi tahun berikutnya lu justru bisa tampil lebih baik, jauh lebih baik malah. Jadi apakah bisa jadi tahun depan lu bisa jauh lebih baik setelah tahun yang buruk ini? Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya berharap begitu, tapi ya itu memang beda. Musim 2020 memang berakhir buruk, tapi itu lebih karena saya cedera kaki ketika di Brno. Musim dingin, libur panjang itu membantu saya untuk memulihkan diri, dan saya kembali di musim 2021 dengan kondisi yang lebih baik dan bisa menjadi pembalap yang lebih baik karena saya sudah sembuh dari cedera. Tetapi yang ini berbeda. Kalau kalian bilang saya akan menikmati liburan saya setelah musim yang buruk seperti ini, begini, saya orangnya begini. Saya itu orangnya tidak bisa liburan karena kalau saya libur malah banyak pikiran. Jadi itu beda. Kalau lu libur karena lu cedera dengan lu libur karena emang lu jelek aja, ya beda ceritanya. Kalau lu cedera kan lu lebih menikmati ya nggak kemana-mana supaya lu cepat sembuh. Nah sementara yang ini kan lu mikir apa yang salah sama gua, coba apa yang salah dengan motor gua, gimana caranya cari solusinya. Karena sampai akhir musim juga kayak gitu-gitu aja. Jadi dia bilang ya kayaknya malah banyak pikiran gua nanti. Jadi ditanyalah perkara perpanjangan kontrak karena gosip berhembus, sepoi-sepoi. Ada kemungkinan dia hengkang dari Ducati. Ada kemungkinan dia hengkang dari Ducati. Ya fansnya dia itu pengen dia hengkang dari Ducati karena dari luar pun itu udah kerasa bahwa Ducati itu kalau mau dibilang membiarkan malah menurut gue masih mending. Ini seolah-olah memang sengaja bikin susah Pecco. Jadi fans itu dari luar melihatnya seperti itu. Kalau cuman membiarkan, mengabaikan ya mungkin kayak Enea Bastianini, kayak Jack Miller diabaikan. Tetapi kondisinya seolah-olah memang bukan cuma mengabaikan tapi membuat Pecco memang sengaja terlihat buruk. Jadi fans itu berharap Pecco itu hengkang dari Ducati untuk tahun 2027 nggak usah diperpanjang. Logikanya kan memang tahun depan itu adalah musim negosiasi perpanjangan kontrak kan. Jadi ada satu jurno di pedok yang bilang ada kemungkinan dia ke Aprilia karena Aprilia udah bagus di tangannya Bezzecchi, ditambah lagi dia memang temenan sama Bezzecchi, jadi ya nggak perlu ribut-ribut dengan pedok sebelah gitu kan. Atau kalau enggak ya Fabio Quartararo yang ke Aprilia. Tetapi ya menurut gue pindah ke Aprilia itu bukan opsi yang bagus untuk Pecco. Kenapa? Karena justru itu semakin ya memang dia akur dengan Marco Bez, tetapi peluang Marco Bez untuk berprestasi lebih baik itu akan berkurang karena lagi-lagi dia punya titel Jurdun. Kan ini yang dialami oleh Marco Bez tahun ini. Kalau bukan gara-gara Martin cedera, dia mungkin akan diabaikan, tetapi karena Martin cedera jadi mau nggak mau dia menanggung pengembangan. Dan sekarang kalau bukan gara-gara dia menang 3 kali mungkin nggak akan dihitung dia sama Aprilia. Tapi ya intinya adalah menurut gua bukan ide yang bagus kalau Pecco banyaknya ke Aprilia. Terutama karena kalau misalnya salah satu dari mereka menang, itu penyembahnya Marc Marquez, ABR itu akan bilang mereka ada team order karena kan mereka temenan. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Ya di Ducati aja si Pecco menang pun, bahkan ketika Marco Bez sama sekali nggak mau membantu dia, nggak terlalu peduli sama dia, intinya adalah yang penting dia nggak merusak balapan orang lain, itu tetap dituduh bahwa dia dibantu sama VR46 Academy, sama penyembah Spanyol, sama media Spanyol. Jadi kalau ada prestasi
yang dibuat oleh dua orang ini ketika mereka satu tim di Aprilia itu tetap akan jadi bahan oleh orang Spanyol. Jadi menurut gua bukan ide yang bagus kalau Pecco Bagnaia ke Aprilia, meskipun ya ada potensi dia akan jurdun lagi kalau dia di Aprilia ditemani oleh Marco-Bez. Cuman ya bagaimanapun ceritanya tetap akan sulit untuk mendapatkan justifikasi dari orang Spanyol. Jadi ya ditanyalah Pecco, apakah lu punya rencana untuk tetap bersama dengan Ducati atau ada rencana untuk hengkang karena kondisinya ya 2027 kan semuanya riset nih. Lu nggak tahu apakah Ducati akan bikin motor yang bagus atau justru pabrikan lainnya akan bikin motor yang lebih bagus, kan nggak tahu tuh. Bisa dibilang gambling total. Jadi dia bilang ya saya memang sudah memikirkan tahun 2026 hari Selasa nanti ya, karena kan memang tes Valencia adalah tes 2026 kan. Tetapi ambisi saya adalah saya ingin terus bersama Ducati. Saya memulai di MotoGP itu bersama mereka. Mereka memberi saya kesempatan untuk memenangkan 2 gelar dan bersama-sama kami meningkatkan motor, dan sekarang motor ini itu adalah motor yang bisa kuat bersama semua orang. Karena kan memang dulu zamannya Dovizioso ini motor memang pilih-pilih. nggak semua rider bisa kuat. Nah sekarang motor ini bisa digunakan oleh semua rider, even yang motor bekasnya pun itu bisa dipakai oleh para rider satelit untuk berprestasi. Jadi dia bilang kami sudah berkembang bersama-sama membuat motor ini bisa digunakan oleh semua orang. Jadi dia secara halus bilang bahwa dia sendiri juga punya andil dalam pengembangan motor. Jadi adalah keinginan saya untuk mengakhiri karir saya bersama mereka, bersama Ducati. Mungkin kami akan mulai membicarakannya, perpanjangannya maksudnya, di musim dingin ini, tetapi entahlah. Karena saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi intinya memang gosip perempuan sepoi-sepoi. Katanya Papi Tardosi itu merekomendasikan Nicolo Bulega untuk tahun 2027. Jadi kalian bisa lihat selama di Valencia, Tardosi itu nempelnya sama, kalau bukan sama Marc Marquez, dia sama Nicolo Bulega. Tapi Tardosi sudah nyaris nggak pernah ada di pedoknya Pecco Bagnaia. Jadi memang gosip perempuan sepoi-sepoi, Tardosi itu maunya Pecco Bagnaia out, Nicolo Bulega yang masuk, karena Nicolo Bulega akan menjadi test rider Ducati untuk tahun depan untuk mengembangkan motor 850cc dengan ban Pirelli, karena dia sangat tahu ban Pirelli. Tardosi itu menyarankan dia yang menggantikan Pecco. Nah ini Pecco sendiri juga gosipnya katanya berniat meminta perombakan tim. Katanya sih seperti itu dari VR46 punya barisan manajemen, karena kan dia ada di bawah manajemen VR46 tetapi punya manajer khusus yang ngurusin. Nah pertanyaannya adalah apakah Pecco bersedia Tardosi tetap menjadi kepala tim dia atau bagaimana? Ini jadi masalah karena dia sudah nggak akur sama Tardosi. Seberusaha apapun Pecco Bagnaia, kalau timnya nggak bisa full untuk bisa dukung dia ya percuma, terutama karena Tardosi memang nggak terlalu dukung dia. Jadi bisa dibilang malah menghina-hina dia kan, jadinya ya memang agak-agak gimana ya, agak-agak kurang cocok kalau Tardosi masih menjadi kepala tim sementara dia masih bertahan di Ducati. Itu masalahnya ya, meskipun hubungan dia dengan Gigi Dalinya lumayan membaik sekarang karena di tes Valencia tadi Gigi Dalinya tetap duduk di kursinya dia. Dia jadinya pindah di kursinya Gabarini karena Gigi di situ. Kita lihat nanti apakah Ducati mau memperpanjang dia, karena Domenicali sendiri gosipnya diminta untuk memperpanjang dia. Ducati sendiri juga nggak mau pindahin Nicolo Bulega ke MotoGP kalau dia belum jurdun di Superbike. Katanya sih ya wajar juga sih, agak kurang layak untuk promosi ke MotoGP kalau lo belum jurdun di Superbike. Nah ngomongin Bulega ya kita bahas lah Bulega. Dia finish P15 secara total dalam 2 akhir pekan dia menggantikan Marc Marquez, dia bawa pulang 2 poin. Dia sempat ketemu Pecco Bagnaia di ruang debrief dan si Pecco itu bercanda sama dia karena kan dia mantan anak akademi kan. Jadi dia bilang, kayaknya lu punya akhir pekan yang bagus. Lu 2 balapan terakhir bawa 2 poin, gua malah nggak bawa apa-apa. Jadi Bulega dia bilang, pagi ini saat pemanasan kami membuat perubahan yang saya sukai. Saya langsung merasa lebih baik, gripnya juga lebih terasa. Sayang sekali ketika start saya banyak melakukan kesalahan. Fox saya terus turun, maksudnya dia punya RHD itu nyangkut terus hingga tikungan 5. Jadi saya akhirnya tercecer di posisi terakhir. Grip ban belakang
belakang saya terasa kurang, rasanya seperti berada di atas es dan itu sungguh mengejutkan. Sayangnya, saya tidak bisa melaju sebaik saat pemanasan karena grip ban belakang saya kurang. Tetapi saya bisa finish di posisi ke-15. Sayangnya, saya tidak punya banyak data dari balapan sebelumnya. Meskipun pagi ini saya tertinggal 3/10 detik dari segi kecepatan. Dan para pembalap di sini sudah sangat berpengalaman dan sangat kuat di akhir musim. Jadi sungguh bodoh kalau saya berpikir saya bisa berbuat lebih banyak. Saya berharap saya bisa lebih memahami motor MotoGP ini dengan menghabiskan lebih banyak waktu di atasnya. Jadi ditanyalah dia, Toprak kan ada di pedok, lo udah ngomong nggak sama dia? Jadi dia bilang, ya kemarin dia datang ke motorhome saya sebelum balapan. Ketika saya sedang berganti letter. Jadi dia datang ngobrol dan menyapa. Kami sempat membahas perbedaan terbesar yang kami rasakan antara motor Superbike dengan motor MotoGP. Jadi kami harus beradaptasi dengan banyak hal meskipun kami punya keyakinan yang sama. Bahwa dengan ban berbeda, Anda juga harus berkendara dengan cara yang berbeda. Memiliki pengalaman seperti ini akan sangat membantu saya karena ini penting terutama bagi pabrikan. Tetapi tes untuk 2026 motornya tentu akan berbeda. Dan saya rasa saya tidak akan merasakan hal yang sama seperti sekarang. Jadi kan tahun depan dia akan menguji motor 850 cc. Jadi ya beda lah sama motor yang sekarang 1000 cc kan. Jadi dia bilang motor yang saya akan uji untuk tahun depan itu akan berbeda dan akan berubah. Tidak akan ada lagi sistem ride height device dan motornya akan berubah menjadi 850 cc. Sementara dibandingkan Superbike, motor-motor ini sangat berbeda sehingga saya kesulitan untuk bisa terus melaju dengan stabil. Mungkin saya perlu belajar lebih banyak di MotoGP daripada di Superbike. Jadi ditanyalah dia, tahun depan kan lu bakal jadi test rider nih. Di saat yang sama lu akan balapan di Superbike dengan target untuk jurdun karena kan Toprak udah nggak ada, jadi otomatis beban dia adalah dia harus jurdun. Jadi dia bilang sejujurnya itu juga tidak akan mengganggu konsentrasi saya karena seandainya motornya sama mungkin bisa dijadikan pembanding antara Superbike dengan motor MotoGP. Tetapi faktanya adalah saya akan pakai motor 850 cc untuk diuji tahun depan. Jadi karena RHD-nya nggak ada dan begitu banyak hal yang harus dikurangi, bagi saya itu akan seperti motor biasa dibandingkan motor Superbike. Karena kalau Superbike ya memang 1000 cc tapi ya dia tetap punya winglet, tetap punya sasis khusus. Sementara kalau motor 850 cc nanti itu banyak banget yang dikurangi. Jadi menurut dia kayaknya akan seperti motor yang lebih biasa daripada motor Superbike. Mungkin kayak V2 kali ya. Jadi ya menurut dia kayaknya lebih biasa dari Superbike kayaknya nanti. Well, kita lihat aja nanti. Jadi itu aja podcast kita kali ini. Nanti 2 pabrikan terbaik akan dibahas di part 2, termasuk Ducati yang tersisa. Ada 4 rider, itu kita akan bahas di part kedua. See you next time guys, bye-bye.